Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, kita masuk ke sesi yang kelima, part yang kedua. Hari ini kita akan menghitung letak data. Letak data kita bagi atas tiga, ada yang membagi sebuah distribusi data dengan kuartil, ada yang dinamakan dengan desil, dan ada yang disebut dengan persentil. Apa yang kita sebut dengan desil, kuartil? Pertama, kuartil adalah suatu distribusi data yang nantinya kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini kita sebut dengan nilai kuartil. Nah, nilai kuartil itu dibagi 3 nantinya K1, K2, dan K3. K1 itu merupakan 25% dari seluruh distribusi data. Kemudian K2 itu merupakan 50% membagi data sama besar, sama halnya dengan nilai median. Yang ketiga ada nilai kuartil yang ketiga, yang merupakan membagi 75% dari seluruh distribusi data. Nah, nilai ataupun ukuran kuartil ini memiliki kelebihan. Pertama, tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Artinya ketika di dalam distribusi data kita itu ada nilai-nilai ekstrim, nilai-nilai yang mencolok, maka itu tidak akan mempengaruhi posisi baik pada K1, K2 maupun K3. Yang kedua kelebihannya, kita bisa menghitung posisi K1, K2, dan K3 dengan mudah. Nah, kemudian yang ketiga, K2 atau kuartil 2 itu sama dengan nilai median pada penghitungan median tadinya. Nah, bagaimana langkah yang harus kita kerjakan ketika kita ingin menghitung K1, K2, dan K3? Langkah pertama, mau tidak mau kita harus susun dulu urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tetapkan letak kuartil K1. Nah, untuk mendapatkan posisi K1, untuk data yang tidak dikelompokkan, kita menggunakan rumus yang sederhana ini. Letak K1, data ke I, nanti data ke I, jadi I-nya nanti tergantung I-nya K1, K2, atau K3. Dikali dengan N plus 1 dibagi 4. N itu adalah jumlah data, ditambah 1 dibagi dengan 4. Dari situ nanti kita bisa langsung tetapkan berapa nilai kuartil, baik K1, K2, dan K3. Contoh, ini ada data tekanan darah sistol dari 10 penderita hipertensi. Datanya seperti ini, nanti sebaran datanya belum berurutan, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan, kita urutkan dulu dari data terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan letak K1. Letak K1 didapat dari data ke I itu kalau K1 berarti 1. 1 dikali 10 plus 1. Makanya di sini tidak dibuatkan satunya. Jadi 10 plus 1 dibagi 4, maka kita dapatkan letak K1 itu berada pada posisi 2,75. Nah, karena yang kita dapatkan itu pecahan, maka 2,75 itu berada di antara data posisinya pada letak ke urutan kedua dan urutan ketiga. Nah, makanya kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu menghitung nilai K1. Kita dapatkan dari data kedua, berapa data yang duduk pada posisi urutan kedua, ditambah data kelebihannya 0,75, itu didapat dari 2,75, data posisi 2 itu sudah kita masukkan di data kedua. Kemudian sisanya 0,75 itu nanti dikalikan dengan data ketiga dikurangi dengan data kedua. Nah, langkah berikutnya kita selesaikan data tersebut. Data kedua itu 125, seperti dua ini, 125, plus nanti 0,75 dikali dengan 140, itu data yang ketiga, dikurangi urutan data yang kedua. Kemudian diselesaikan, maka kita dapatkan K1-nya 136,25. Nah, inilah yang nilai berada pada kuartil yang pertama. Nah, untuk menentukan kuartil yang kedua atau K2-nya,
kita gunakan juga rumus seperti yang tadi. Data ke I kali N plus 1, I-nya itu adalah K2, berarti 2 dikali 10 plus 1 dibagi 4. Maka kita dapatkan nilai letak K2-nya pada posisi 5,5. Jadi 5,5 ini jelas urutannya berada pada posisi data ke-5 dan urutan data ke-6. Nah, kita masukkan nilai K2 data ke-5 ditambah dengan sisanya. 5,5 itu sisanya 0,5, maka data 0,5 dikali dengan data ke-6 dikurangi dengan data ke-5. Kemudian Anda masukkan angka-angkanya, data ke-5 itu 145 ditambah 0,5 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5. 150 dikurangi 145. Maka didapatkan K2-nya itu 147,5. Nah, itu yang K2. Kemudian K3 seperti begitu juga. 3 dikali dengan 10 plus 1 dibagi 4, maka kita dapatkan letak K3 itu 8,25. Artinya dia berada pada posisi urutan ke-8 dan urutan ke-9. Masukkan data ke-8, nanti ditambah dengan sisanya 0,25 dikali dengan data ke-9 dikurangi dengan data ke-8. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita dapatkan posisi K3 itu pada nilai 156,25. Kemudian ini contoh bisa Anda jadikan sebagai latihan untuk menghitung K1, K2, dan K3. Nanti pelajari saja langkah-langkahnya, letak K1, K2, K3. Kemudian Anda carilah K2 dan K3-nya. Nah, untuk data yang berkelompok, maka kita bisa gunakan rumus sebagai berikut. Rumus pertama yaitu K1. K1 B plus P sama dengan penghitungan nilai modus tadi. B plus P seperempat N dikurangi E besar. Seperempat N dikali E besar dibagi F kecil. Nah, untuk F2, K2 sama dengan nilai median, tidak perlu kita contohkan. Kalau K3, B plus P 3/4. Jadi karena dia K3 membagi 75%, maka dia pembaginya 3/4 dikali N dikurangi E besar dibagi dengan F kecil. Nah, yang perlu kita pahami, E besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil berada. Frekuensi kumulatif, jadi dijumlahkan frekuensinya sebelum di mana posisi kuartil itu berada. Yang F kecilnya yaitu frekuensi di mana kuartil itu berada. Ini contoh sebuah data distribusi frekuensi umur akseptor pil KB di Desa Napoli. Kemudian dari data ini yang sudah berbentuk berkelompok, maka Anda diminta cari nilai K1, K2, dan K3. Ini langkah-langkahnya. Nah, untuk K1 tentu kita dapatkan langkah pertama, kita cari letak kelas interval yang mana mengandung K1, K2, dan K3 terlebih dahulu. K1 itu adalah seperempat bagian, maka seperempat dikali N. N-nya adalah 45, maka kita dapatkan posisinya 11,25. Maka K1 itu terletak pada kelas interval yang kedua. Interval kedua itu 25 sampai 29. Jadi 11,25. Kalau kita jumlahkan frekuensinya pertama 5, kemudian 10 berarti 15. Jadi posisinya berada pada kelas interval yang kedua 25 sampai 29. Kemudian K2, untuk K2 untuk melihat posisi letak di mana kuartil itu berada, yaitu setengah dikali N, setengah dikali 45, maka kita dapatkan 22,5. Nah, 22,5 ini dia berada pada kelas interval yang ketiga, yaitu kelas interval 30 sampai 34. Kita coba lihat 22,5. 22,5. Kita jumlahkan. Ini 5 ditambah 10, 15. 15 ditambah 15, 30. Artinya dia berada pada 22,5 itu berada pada kelas interval 30 sampai 34. Itu kelas interval yang ketiga.
Kemudian untuk K3 demikian juga, karena dia K3, 3/4 dikali N. Dikali 45 nantinya dapatnya 33,75. Maka kita hitung lagi 33,75 itu. 5 ditambah 10, 15, 15 tambah 15, 30, tambah 30, 33. Yang diminta 33,75. Maka kita loncat satu kelas interval lagi. Maka dia berada pada posisi 40 sampai 45. Ya, posisi kelas intervalnya 40 sampai 45. Kemudian yang langkah kedua kita dapatkan atau kita cari batas bawahnya masing-masing. K1 itu berapa batas bawahnya? Maka seperti menghitung batas bawah pada penghitungan modus, penghitungan median yang dikurangi saja dengan 0,25. Maka kita dapatkan seperti demikian. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menghitung panjang kelas interval. Panjang kelas sama juga, kita dapatkan dia 5, panjang kelasnya 5. Kemudian carilah yang langkah keempat, itu frekuensi kelas kuartil berada. Jadi kita lihat F1-nya itu 10. Ya. Kuartil pertama itu posisinya pada kelas interval yang kedua, maka frekuensi kelas kuartil 10. Kemudian frekuensi kelas K2-nya, kuartil kedua itu 15, seperti yang tadi kita dapatkan. Kemudian kuartil yang ketiga itu frekuensinya 5, jadi 5, 10, dan 15, sesuai dengan ketentuan tadinya. 5, 10, dan 15. Ya. 10, 15, dan 5. Ya. Kemudian baru kita tentukan frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan frekuensinya. Kalau K1 itu posisinya pada kelas interval yang kedua, maka frekuensi sebelumnya itu adalah 5. Untuk K2 itu kita dapatkan 15. 15 itu dari, kalau K2-nya itu posisinya pada kelas interval yang ketiga, maka di 10 ditambah 5. Artinya kita dapatkan frekuensi besarnya itu di 15. Demikian juga dengan K3. Itu kita dapatkan 33. Kemudian kita masukkan masing-masingnya ke rumus yang sudah disampaikan tadi. B plus P seperempat N dikurangi F besar dibagi F kecil untuk menghitung nilai K1. K2 setengah N. Yang bedanya cuma ini. Seperempat N, K2 setengah N, K3 3/4 N. Maka kita dapatkan seluruhnya masing-masing K1 27,6, untuk nilai K2 kuartil 2 32, kuartil 3 40,3. Saya rasa demikian untuk part yang kedua sesi kelima pada siang hari ini.